Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sas Aditya Indonesia dan teman saya Rahmadiah Stika dan teman saya Sela Afni Octavia. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pendekatan studi Islam dan filsafat mengenai analisis isu keislaman kontemporer. Nah, di era modern seperti sekarang, perkembangan teknologi dan media sosial membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami Islam tidak hanya secara teori, tetapi juga dengan cara berpikir rasionalis dan kritis untuk menghadapi tantangan pada era modern. Nah, melalui video ini kami akan menjelaskan bagaimana pendekatan filosofis dalam studi Islam dan membantu memahami berbagai persoalan secara lebih mendalam. Sekian penjelasan dari kami, selamat menyaksikan. Yang pertama, pendahuluan. Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, budaya, pendidikan, hingga perkembangan ilmu pengetahuan. Karena itu, dalam memahami Islam diperlukan metode atau pendekatan agar kajian yang dilakukan lebih sistematis dan ilmiah. Pendekatan tersebut dikenal sebagai pendekatan studi Islam. Seiring berkembangnya zaman, muncul berbagai persoalan baru seperti perkembangan media sosial, perubahan budaya, radikalisme digital, hingga krisis etika di kalangan generasi muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman Islam tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan yang mampu terlihat makna dan tujuan suatu persoalan secara lebih mendalam. Kerangka teoritis, pendekatan studi Islam adalah cara atau metode yang digunakan untuk memahami ajaran, sejarah, fenomena Islam secara ilmiah. Dalam studi Islam terdapat beberapa pendekatan, antara lain ada pendekatan teologis, pendekatan historis, pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan filosofis. Pada pembahasan ini difokuskan pada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis merupakan cara memahami Islam melalui proses berpikir yang rasional, kritis, sistematis, dan mendalam untuk mencari makna atau hakikat dari suatu persoalan. Tujuan pendekatan ini bukan menggantikan wahyu, tapi membantu memahami nilai dan hikmah dalam ajaran Islam. Lalu ada karakteristik pendekatan filosofis, yaitu yang pertama bersifat rasional dan menggunakan akal dalam menganalisis persoalan. Yang kedua bersifat kritis dengan melihat suatu persoalan secara mendalam. Lalu yang ketiga mencari esensi atau makna di balik suatu fenomena. Tokoh yang dikenal menggunakan pendekatan ini antara lain Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rashid, dan Al-Ghazali. Analisis isu. Salah satu contoh isu keislaman kontemporer adalah penggunaan media sosial di kalangan remaja muslim. Media sosial memberikan dampak positif seperti mempermudah akses informasi, sarana belajar, serta media dakwah digital. Namun, di sisi lain juga muncul dampak negatif seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, radikalisme digital, dan menurunnya etika komunikasi. Melalui pendekatan filosofis, persoalan ini tidak hanya dilihat dari sisi boleh atau tidak boleh, tetapi juga dianalisis dari nilai, tujuan, dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Pendekatan filosofis mengajukan pertanyaan, apakah penggunaan media sosial sudah membawa kemaslahatan? Lalu, apakah perilaku digital telah sesuai dengan nilai akhlak Islam? Dan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan tanpa meninggalkan etika? Melalui analisis tersebut, pendekatan filosofis membantu umat Islam memahami perkembangan zaman secara rasional sekaligus tetap berpegang pada nilai keislaman. Dengan demikian, Islam dapat terus relevan dalam menjawab tantangan modern. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pendekatan filosofis dalam studi Islam merupakan salah satu metode penting untuk memahami persoalan keislaman secara rasional, kritis, dan mendalam. Pendekatan ini membantu umat Islam menghadapi isu kontemporer dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi keislaman, membangun budaya berpikir kritis, serta mengintegrasikan ajaran Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Rasulullah SAW tidak pernah yakni melarang kita menggunakan teknologi. Bahkan kita diminta sesuai dengan zaman kita dalam hal pendidikan dan dalam hal apapun itu. Maka bagaikan pisau, sosial media atau gadget adalah alat. Jikalau digunakan untuk yang baik, insya Allah benefitnya baik. Tapi kalau digunakan untuk yang buruk, maka kita juga akan mendapatkan keburukannya. Wallahu ta'ala alam.